Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pembagian Laba Rugi Firma. Kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Siti Nurhaliza NIM 2019-12061, yang kedua Azza Afila NIM 2019-12067, yang ketiga Zidni Husnul Ifa NIM 2019-12068, yang keempat Fatihah Sari NIM 2019-12073, yang kelima Indah Sari NIM 2019-12074. Pembagian laba rugi firma. Setelah suatu firma didirikan, firma tersebut kemudian menjalankan usahanya sesuai dengan bidang usahanya. Selama menjalankan usahanya sehari-hari, ada kalanya anggota-anggota pendiri firma yang juga sebagai pemilik firma menambahkan kekayaan ke dalam firma atau mengambil kekayaan yang telah ditanamkan di dalam firma. Penambahan atau pengurangan hak atau kekayaan ke dalam firma tersebut disebut dengan istilah mutasi modal. Adanya mutasi modal ini akan langsung dicatat ke dalam buku besar modal milik masing-masing anggota yang melakukan mutasi. Pada akhir suatu periode operasi, firma akan memperoleh laba atau mungkin juga menderita kerugian. Laba atau rugi tersebut akan dibagi secara adil kepada para anggota. Masalah pembagian laba rugi firma ini sangatlah penting, dan oleh karena itu harus ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian pembagian laba rugi tersebut harus dicantumkan dalam akte pendirian firma agar dapat dijamin oleh hukum. Beberapa macam cara pembagian laba atau rugi pada firma yang umumnya digunakan. Yang pertama, laba rugi dibagi sama. Yang kedua, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal. Yang keempat, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal air. Yang kelima, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata. Yang keenam, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus. Yang ketujuh, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi bunga modal rata-rata. Yang kedelapan, dan sebagainya sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pada saat pendirian firma. Perlu diketahui bahwa apabila di dalam perjanjian firma tidak diatur secara khusus mengenai pembagian laba rugi, maka sesuai undang-undang firma, laba atau rugi akan dibagi kepada para anggota dalam perbandingan yang sama besar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pembagian laba rugi firma, dapat dilihat pada contoh berikut ini. Firma ABC didirikan oleh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C pada awal Februari 19X0. Pada saat pendirian rekening modal, masing-masing anggota tampak pada neraca awal sebagai berikut. Neraca awal firma ABC 1 Februari 19X0 dalam ribuan. Kas sebesar 17 juta, piutang dagang sebesar 8 juta, aktiva lancar lain-lain sebesar 5 juta, aktiva tetap sebesar 22 juta, dengan jumlah 52 juta. Hutang dagang sebesar 6 juta, hutang lain-lain sebesar 1 juta, modal Tuan A sebesar 20 juta, modal Tuan B 10 juta, modal Tuan B 15 juta, dengan jumlah 52 juta. Setelah didirikan, mutasi modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Tanggal 2 April 1900X0, Tuan B menyetorkan kekayaan kepada firma sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 3 Mei 1900X0, Tuan A mengambil modalnya untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 1 Juli 1900X0, Tuan C menyetorkan kekayaan kepada firma sebesar 3 juta rupiah. Dan pada tanggal 5 November 1900X0, Tuan A menyetorkan uang sebesar 6 juta rupiah, sedangkan Tuan C mengambil modal sebesar 4 juta rupiah. Setelah menjalankan usahanya, firma ABC pada akhir tahun 1900X0 memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah.
Laba rugi dibagi sama. Laba rugi firma dibagi sama, yaitu 60 juta rupiah dibagi 3, dan memperoleh hasil 20 juta rupiah. Jurnal pembagian laba tahun 1900X0 adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, laba rugi sebesar 60 juta rupiah. Pada kolom kredit, modal tuan A sebesar 20 juta, modal tuan B sebesar 20 juta, dan modal tuan C sebesar 20 juta. Laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati. Firma akan dibagi dengan perbandingan 3:1:2, yaitu yang pertama, hak laba untuk tuan A sama dengan 3 dibagi 3 plus 1 plus 2 dikali 60 juta, dan memperoleh hasil sebesar 30 juta rupiah. Hak laba untuk tuan B sama dengan 1 dibagi 3 plus 1 plus 2 dikali 60 juta, yang memperoleh hasil sebesar 10 juta rupiah. Hak laba untuk tuan C sama dengan 2 dibagi 3 plus 1 plus 2 dikali 60 juta rupiah, yang memperoleh hasil sebesar 20 juta rupiah. Jurnal pembagian laba firma adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, laba rugi sebesar 60 juta. Pada kolom kredit, modal tuan A sebesar 30 juta, modal tuan B sebesar 10 juta, dan modal tuan C sebesar 20 juta. Apabila disajikan dalam tabel akan tampak seperti berikut. Yang pertama, rekening modal tuan A. Modal awal sebesar 20 juta rupiah, hak atas laba 30 juta rupiah, dan modal akhir 50 juta rupiah. Rekening modal tuan B. Modal awal 10 juta rupiah, hak atas laba 10 juta rupiah, dan modal akhir 20 juta rupiah. Rekening modal tuan C. Modal awal 15 juta rupiah, hak atas laba 20 juta rupiah, dan modal akhir 35 juta rupiah. Total keseluruhan modal awal sebesar 45 juta rupiah, hak atas laba 60 juta rupiah, dan modal akhir 105 juta rupiah. Perhitungan pembagian laba firma. Hak laba untuk tuan A sama dengan 30% dikali 60 juta, dan memperoleh hasil 18 juta. Hak laba untuk tuan B sama dengan 25% dikali 60 juta, dan memperoleh hasil 15 juta. Hak laba untuk tuan C sama dengan 45% dikali 60 juta, dan memperoleh hasil 27 juta. Jumlah dari hak laba untuk tuan A, tuan B, dan tuan C adalah 60 juta rupiah. Jurnal pembagian laba rugi firma adalah sebagai berikut. Pada kolom debit, laba rugi sebesar 60 juta rupiah. Pada kolom kredit, modal tuan A sebesar 18 juta, modal tuan B 15 juta, dan modal tuan C sebesar 27 juta. Rekening modal. Rekening modal sama dengan modal awal ditambah atas laba sama dengan modal akhir. Tuan A memiliki modal awal sebesar 20 juta, ditambah atas laba sebesar 18 juta sama dengan 38 juta sebagai modal akhir. Tuan B memiliki modal awal 10 juta, ditambah atas laba 15 juta sama dengan 25 juta sebagai modal akhir. Tuan C memiliki modal 15 juta, ditambah atas laba 27 juta sama dengan 42 juta sebagai modal akhir. Total modal awal tuan A, tuan B, serta tuan C adalah 45 juta. Ditambah atas laba sebesar 60 juta dari tuan A dan tuan B serta tuan C, sehingga modal akhirnya adalah 105 juta. Laba rugi sesuai dengan perbandingan modal awal. Nama anggota, tuan A memiliki saldo modal awal sebesar 20 juta. Rasio pembagian laba 20/45, hak atas laba 20/45 dikali 60 juta sama dengan 26.666.670 rupiah. Tuan B memiliki saldo modal awal 10 juta. Rasio pembagian laba sebesar 10/45, hak atas laba 10/45 dikali 60 juta sama dengan 13.333.370 rupiah. Tuan C memiliki saldo modal awal 15 juta. Rasio pembagian laba 15/45, hak atas laba 15/45 dikali 60 juta sama dengan 20 juta. Jurnal pembagian laba rugi. Laba rugi sebesar 60 juta di debit,
Modal Tuan A sebesar Rp26.666.670 dikredit. Modal Tuan B sebesar Rp13.333.330 dikredit. Modal Tuan C sebesar Rp20 juta dikredit. Jika dimasukkan dalam tabel, rekening modal Tuan A sama dengan modal awal 20 juta ditambah atas laba sebesar Rp26.666.670 sama dengan Rp46.666.670 sebagai modal akhir. Tuan B dengan modal awal 10 juta ditambah atas laba sebesar Rp13.333.370 sama dengan Rp23.333.330 sebagai modal akhir. Tuan C dengan modal awal 15 juta ditambah atas laba 20 juta sama dengan 35 juta sebagai modal akhir. Total modal awal Tuan A, Tuan B, serta Tuan C sebesar 45 juta. Ditambah atas laba Tuan A, Tuan B, serta Tuan C sebesar 60 juta sama dengan modal akhir 105 juta. Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Modal Tuan A, tanggal 1 Februari 1900 X0 keterangan sebagai penyetoran modal awal, mutasi 20 juta dikredit, saldo akhir 20 juta dikredit. 3 Mei 1900 X0 dengan keterangan pengambilan untuk privo, mutasi 5 juta didebit, saldo akhir 15 juta dikredit. 5 November 1900 X0 keterangan penyetoran uang, mutasi 6 juta dikredit, saldo akhir 21 juta dikredit. Modal Tuan B pada tanggal 1 Februari 1900 X0 penyetoran di awal, mutasi kredit 10 juta, saldo akhir 10 juta dikredit. Pada tanggal 2 April 1900 X0 penyetoran kekayaan, mutasi 4 juta dikredit dan saldo akhir 14 juta dikredit. Pada tanggal 1 Juli 1900 X0 pengambilan dimutasi 5 juta, kemudian saldo akhirnya 11 juta dikredit. Kemudian modal Tuan C pada tanggal 1 Februari 1900 X0 penyetoran awal sebesar 15 juta dikredit, saldo akhir 15 juta dikredit. Tanggal 1 Juli 1900 X0 penyetoran kekayaan sebesar 3 juta dikredit, saldo akhirnya 18 juta dikredit. Tanggal 5 November 1900 X0 pengambilan didebit sebesar 4 juta, kemudian saldo akhirnya sebesar 14 juta dikredit. Laba rugi dibagi sama setelah dikurangi laba dan bonus. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, gaji dan bonus untuk masing-masing anggota sebagai berikut. Nama anggota, Tuan A, gaji bulanan 400.000, bonusnya 8% dari laba. Tuan B, gaji bulanan 350.000, bonusnya 1.800.000. Kemudian Tuan C, gaji bulanan 500.000, bonusnya sebesar 3.650.000. Berdasarkan data gaji dan bonus, dapat dihitung sebagai berikut. Gaji milik Tuan A selama 11 bulan diperoleh 4.400.000, bonus 4.800.000, jumlah 9.200.000. Tuan B selama 11 bulan gajinya diperoleh 3.850.000, bonus 1.800.000, total 5.650.000. Tuan C gaji sebesar 5.500.000, bonusnya 3.650.000, total 9.150.000. Dengan total keseluruhan adalah 24 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah gaji dan bonus untuk anggota adalah sebesar 24 juta. Dengan demikian, sisa laba yang akan dibagikan para anggota sebesar 60 juta dikurangkan dengan 24 juta diperoleh 36 juta. Sisa laba sebesar 36 juta tersebut
akan dibagikan sama rata kepada para anggota masing-masing sebesar 12 juta. Akibat dari perhitungan tersebut, maka laba sebesar 60 juta akan dibagikan kepada anggota sebagai berikut. Tuan A sebesar 21.200.000, Tuan B sebesar 17.650.000, Tuan C sebesar 21.150.000 dengan total keseluruhan adalah 60 juta. Untuk jurnal pembagian laba sebagai berikut. Di sebelah debit terdapat laba rugi sebesar 60 juta, di sebelah kredit terdapat modal Tuan A sebesar 21.200.000, modal Tuan B sebesar 17.650.000, modal Tuan C sebesar 21.150.000. Laba rugi dibagi sama setelah dikurangi biaya modal rata-rata. Dalam pembagian laba rugi sama setelah dikurangi bunga modal rata-rata ini, terlebih dahulu harus ditentukan besarnya bunga modal rata-rata untuk masing-masing anggota. Setelah jumlah bunga modal rata-rata tersebut dan sisa laba kemudian dibagikan kepada para anggota sesuai dengan ketentuan. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, apabila ditentukan bahwa besarnya bunga modal rata-rata untuk masing-masing anggota adalah 9%, maka besarnya bunga modal rata-rata masing-masing anggota dapat dihitung sebagai berikut. Tuan A sama dengan 9% dikalikan dengan Rp17.454.540 diperoleh Rp1.570.900. Tuan B sama dengan 9% dikalikan dengan Rp11.636.360 diperoleh Rp1.047.200. Tuan C sama dengan 9% dikalikan dengan Rp15.909.90 diperoleh Rp1.431.800. Dengan total keseluruhan adalah Rp4.049.900. Sisa laba setelah modal rata-rata adalah 60 juta dikurangkan dengan Rp4.049.900 menghasilkan Rp55.950.100. Dengan demikian, maka hak laba untuk masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Tuan A sebesar Rp20.220.930. Tuan B sebesar Rp19.967.230. Tuan C sebesar Rp20.081.840. Dengan total keseluruhan laba ialah Rp60 juta. Untuk jurnal pembagian laba firma adalah sebagai berikut. Di sebelah debit terdapat laba rugi sebesar Rp60 juta. Di sebelah kredit terdapat modal Tuan A sebesar Rp20.220.930, modal Tuan B sebesar Rp19.997.230, modal Tuan C sebesar Rp20.081.840. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan pengucapan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.